Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanti Melnia Trioganingsih dari jurusan Perbankan Syariah dan merupakan anggota dari KKN VDR 012. Di video ini, saya akan sedikit menceritakan mengenai sejarah Kecamatan Sutojayan beserta potensi yang ada di daerah tersebut. Di Kecamatan Sutojayan terdapat alun-alun Lodoyo atau yang biasa disebut Kawedanan oleh masyarakat sekitar. Di dalamnya terdapat salah satu situs bersejarah berbentuk gong yang bernama Gong Kiai Pradah yang dipercaya masyarakat sebagai pusaka untuk daerah tersebut. Setiap tanggal 1 Syawal dan 12 Maulid Nabi, Gong Kiai Pradah disucikan atau dimandikan dengan air dan bunga setaman. Banyak masyarakat yang berdatangan untuk menyaksikan acara siraman tersebut. Tetapi, semenjak adanya pandemi COVID-19, ritual siraman ini hanya dilakukan oleh pihak yang bertugas saja. Terdapat mitos mengenai sejarah dari Gong Kiai Pradah itu sendiri, yaitu dianggap sebagai lambang kesuburan bagi masyarakat sekitar. Apabila dijalankan secara rutin serta sungguh-sungguh, maka akan membawa keberkahan bagi mereka. Di video ini, banyak masyarakat yang antusias dalam menyaksikan siraman tersebut. Beberapa orang berdatangan bahkan dari luar daerah Sutojayan sendiri. Gong Kiai Pradah sudah ada di masa Mataram kuno tahun 1704 sampai 1719 Masehi. Asal mula diadakan tradisi siraman Gong Kiai Pradah berkaitan dengan berdirinya desa Lodoyo. Semua berawal dari seorang pangeran dari Kesultanan Kartasura, Pangeran Prabu. Ia adalah saudara dari Sri Susudun Pakubuwono I. Karena Pangeran Prabu lahir dari selir, ia tidak dapat menjadi raja. Karena hal tersebut, Pangeran Prabu merasa kecewa dan ingin membunuh adik tirinya. Namun, rencana tersebut gagal, dan akhirnya Pangeran Prabu diusir dari kerajaan. Ia diutus pergi ke timur, tepatnya di hutan Lodoyo. Pangeran Prabu membawa gong yang dinamakan Kiai Bijak untuk tumbal hutan Lodoyo yang dikenal angker. Setelah kepergian Pangeran Prabu, gong tersebut selalu berpindah tangan penjaganya sampai sekarang. Pada zaman dahulu, tradisi upacara siraman ini hanya dilakukan secara sederhana. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, upacara siraman mengalami perkembangan bahkan sampai menarik perhatian banyak pengunjung. Karena hal tersebut, oleh warga sekitar, tradisi ini tetap dilestarikan kepada generasi muda agar tidak lepas dari aset budayanya. Untuk potensi yang dimiliki Kecamatan Sutojayan, terdapat beberapa hasil dari pertanian, perkebunan, dan industri mebel. Pertanian di wilayah Sutojayan dapat dilihat dengan banyaknya persawahan di daerah tersebut. Warga sekitar juga banyak bermata pencarian petani untuk memanfaatkan lahan sekitar rumah mereka. Pada musim panen, warga biasanya menghasilkan banyaknya padi dan jagung. Sedangkan dalam industri mebel, warga sekitar banyak mengolah atau membuat mebel dari kayu untuk dijadikan meja, almari, ataupun kursi untuk perabotan rumah tangga. Dalam bidang perkebunan, Sutojayan memanfaatkan lahan untuk ditanami kayu jati dan dipanen untuk dijual kayunya. Berikut adalah ulasan mengenai asal-usul Kecamatan Sutojayan dan potensi yang ada di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kenalkan pastinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Ulum dari jurusan Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yaitu dari KKN
FDR kelompok 012. Oh iya, saya kepo nih soal sejarah dari Desa Malira sendiri. Mungkin kita bisa tahu kali ya. Yuk kita tanya kepada yang lebih ahlinya saja. Wit zaman sewalas gledekan lah ngene. Iki ditekani wong saka Kedu Jawa Tengah sing bapak pertama. Terus anake dijenengne sadurunge dijenengne Maliran, biyen dijenengne Desa Jatigrot. Sebab pinggir alas sing kidul kulon biyen ki ana wit jati rong wit pange teladang ning sandinge kuwi numpang lek enek angin unine iki drat mulane pertama dijenengne Desa Jatigrot. Bareng suwi setelah zaman kemajuan terus dibabat alase dinggeni wong-wong terus akhirnya dilarek tanduri pring di Maliran wiwit kidul sampai lor iki batese mbiyen pring nyatane kaya saiki jek bekase kaya mburi ngene aku barang mbiyen pring sak kulon jeblos alas jeblos sawah pring batis mulane terus dijeneng Desa Maliran. Pertama Desa Jatigrot bareng dibabat di palir ya cara mbiyen dites-tesi dijeneng Desa Maliran. Terus Desa Maliran mundak merjo terus akhirnya kan jadi wong sing datang saka Kedu Jawa Tengah penunggian asli terus berenah sing saya tak lihat catatane kan lurah pertama ning Desa Maliran iki terus ngalih nang Glagah pirang-pirang tahun asline saiki ya ngalih lurah ning Maliran terus Desa Maliran Dukuh Ring Branjang biyen ana jenenge Mbah Sokromo kuwi gawe blumbang nang Ring Branjang luwih dhewe lho. Nah sprene jenenge dijeneng blumbang Wonokeraman. Men asline sing babat ning kene jenenge Mbah Sokromo. Terus gawe sumberan beli gede terus dijeneng Blumbang Wonokeraman ning Ring Branjang. Dukuh Desa Maliran ingin Branjang ini suatu kehebatan dan cara nungguan jalan Masjid Tiban. Masjid Tiban ini mbiyen sing merentah Mbah Wong. Jadine ya zaman penjajah. Masjid Tiban wong gak ngerti, masyarakat gak ngerti. Kayak bengi sampai sebenarnya mengenai Masjid Tiban jadi masjid pertama Masjid Tiban terus kedua Masjid Maliran sampai santai ini wis paham kan? Berdirinya Desa Sioto Bagus itu terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Sioto dan Bagusan. Kata Sioto berasal dari kata Sata, yaitu nama seorang pelarian dari tanah Sunda atau pelarian akibat kalah perang yang diyakini makamnya di Dukuh Jatisari dengan sebutan Gedong Wilaladan. Sedangkan kata Bagusan berawal dari Cokroyudo
dan anaknya yang bernama Cokro Kusumo sekitar tahun 1830. Mereka berdua adalah prajurit Pangeran Diponegoro yang kalah perang dan melarikan diri, yang akhirnya sampai di suatu tempat berupa rawa-rawa. Di tempat tersebut mereka bertemu dengan seseorang yang diangkat sesepuh di wilayah itu, dan beliau dipanggil Mbah Ngembak. Lama-kelamaan daerah tersebut dinamakan Dukuh Ngembak. Mbah Ngembak diyakini makamnya berada di makam Sentono. Cokrayuda dan Cokro Kusumo terus dikejar Belanda, dan untuk menghindarinya keduanya naik ke gunung. Sebelum naik ke gunung, beliau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa meminta perlindungan. Sepeninggalan mereka ke gunung, tiba-tiba di tempat itu muncul seekor rusa dan ayam hutan yang sedang bertarung. Setelah Belanda melihat ada binatang bertarung, mereka berkeyakinan bahwa tidak mungkin ada orang yang melewati tempat tersebut. Akhirnya Belanda meninggalkan tempat itu. Mengetahui Belanda meninggalkan daerah Ngembak, Cokrayuda dan anaknya duduk di atas batu dan menghadap utara, seraya berkata, "Wahai anakku, cobalah lihat pemandangan di bawah bukit itu. Alangkah bagusnya. Semoga tempat di bawah itu besok kalau ada perkembangan zaman di mana dinamakan Bagusan." Cokrayuda dan Cokro Kusumo dimakamkan di makam Dusun Sedayu, Desa Suwaru, Kecamatan Bandung, Tulungagung. Sebelum tahun 1915, kepala desa Sioto bernama Siyun dan kepala desa Bagusan bernama Kasanrejo tahun 1915. Kabupaten Tulungagung menghendaki desa Sioto dan desa Bagusan disatukan. Pada masa itu dinamakan Komplangan, tidak ada pemerintahan. Kemudian tahun 1916 diadakan pemilihan kepala desa Sioto Bagus yang pertama dengan calon yaitu Siyun mantan desa kepala desa Sioto dan Kasanrejo mantan kepala desa Bagusan. Dan pilihan kepala desa tersebut dimenangkan oleh Kasanrejo. Sebelum Mbah Kasanrejo maju menjadi calon kepala desa, beliau bernadar kalau terpilih menjadi kepala desa Sioto Bagus akan menikah dengan salah satu wanita dari Sioto. Karena Kasanrejo terpilih menjadi kepala desa Sioto Bagus, akhirnya nadar itu dilaksanakan. Mbah Kasanrejo menikah dengan janda beranak dua dari Sioto, dan salah satu nama anak itu bernama Padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Abdul Mutakin dari kelompok 12 KKN Virtual dari Rumah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu saya pada KKN ini. Pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana sejarah desa Bendosari. Desa Bendosari merupakan desa yang bisa dibilang cukup maju. Di desa ini masih terdapat banyak area persawahan, sehingga para penduduknya mayoritas merupakan seorang petani. Desa Bendosari berbatasan langsung dengan 3 desa. Yang pertama yaitu Desa Jabang, Kanigoro, sama Butuh. Awal mula desa ini masih terdapat banyak tumbuhan atau bisa dibilang hutan belantara. Setelah itu datanglah 4 orang
yang berasal dari Kerajaan Mataram. Beliau melakukan perjalanan dari Kerajaan Mataram hingga sampai ke desa ini atau telatah desa ini. Itu kurang lebih sekitar 15 tahun. Setelah melakukan proses babat atau membuka lahan, keempat orang ini melakukan rembukan atau diskusi. Nah, 3 orang ini ya engkel-engkelan atau bisa dibilang mereka mempertahankan argumennya. Lalu salah satu dari mereka yaitu bisa dipanggil Eyang. Nah, itu menyarankan nama pada tempat ini atau lahan ini itu dinamakan dengan Bendosari. Bendosari terdiri dari 2 kata, yaitu bendo dan sari. Bendo merupakan pohon yang kuat, sedangkan sari diartikan sebagai rezeki. Jadi Eyang ini menamai Bendosari agar desa ini atau telatah ini, lahan ini itu bisa memberikan rezeki kepada anak cucunya atau orang yang tinggal di desa ini. Rezeki yang dimaksud oleh yang seperti tanaman yang bisa rezeki ini atau yang bisa mendatangkan rezeki. Setelah itu tanah yang subur atau hal lain yang bisa membuat kehidupan di desa ini menjadi makmur dan sejahtera. Seperti itulah kurang lebihnya kenapa desa Bendosari atau asal usulnya desa ini dinamakan dengan desa Bendosari. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situs ini dijumpai beberapa arca. Tidak ada yang tahu pasti dari mana arca-arca tersebut diperoleh. Namun secara kepercayaannya masyarakat sekitar, arca tersebut akan dikelola dan dilindungi oleh masyarakat setempat. Namun adanya beberapa unsur pelengkap bangunan candi, yaitu sebuah wadah berbahan batu andesit tertera angka tahun 1223 sebelum Masehi. Dengan adanya terdapat arca Ganesha, Wisnu dan Siwa merupakan panten dewa-dewa dalam agama Hindu. Maka situs Mbah Bodo ini berlatar belakang agama Hindu. Seperti acara 17 Agustus, beberapa detik setelah upacara proklamasi, beberapa barongan juga akan berkumpul di dalam atau di ruangan situs Punden Mbah Bodo ini. Banyak acara yang menyangkut pautkan dengan situs Punden Mbah Bodo tersebut. Masyarakat melakukan acara tersebut juga di dalam lingkup Punden Mbah Bodo tersebut. Konon dulunya goa ini merupakan bangunan persembahyangan kedua setelah goa yang berada di Desa Sumber Agung, Rejotangan, Tulungagung. Goa yang kedua ini lokasinya ada di area wisata Pesanggrahan Argowilis, lereng Gunung Wilis, Kecamatan Sendang, Tulungagung. Tantik Siu sendiri dikenal sebagai tabib Tionghoa dari Tulungagung dan menguasai ilmu kesusteraraan dan kejawen yang diajarkan oleh ayah angkatnya di Sumberagung, Rejotangan, Tulungagung. Di dalam gua ini terdapat banyak ukiran atau miniatur khas Cina dengan warna mencolok seperti merah, kuning, dan biru. Miniatur ini konon dibuat oleh Tantik Siu untuk mengenang kampung halamannya di Hukian, Cina. Hai, Assalamualaikum, saya Egi Junastuti. Saya dari Universitas Negeri Islam Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Saya di sini akan menceritakan tentang sejarah desa saya, yaitu Desa Cahaya Maju. Desa Cahaya Maju
terletak di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Desa Caya Maju merupakan pecahan dari Desa Caya Bumi. Sebelum menjadi Desa Caya Maju, dulu bernama Umbul Mutung. Di tanggal 27 Desember 1972 baru diresmikan menjadi Desa Caya Maju. Diceritakan bahwa sebelum menjadi Desa Caya Maju bernama Umbul Mutung. Berikut akan dijelaskan mengenai sejarah kenapa Desa Caya Maju pernah menjadi Umbul Mutung. Akan dijelaskan oleh sesepuh desa di Caya Maju. Saya memaparkan cerita yang saya mengerti. Caya Bumi itu adalah dipecah 3 desa. 1 Caya Tani, 2 Caya Maju. Sampai sekarang Caya Maju. Dulunya sebelum Caya Maju adalah Umbul Mutung. Kenapa namanya Umbul Mutung? Ada orang pribumi membangun rumah, 5 rumah ataupun 10 rumah ngumpul menjadi satu. Tiba-tiba datang kemarau panjang, rumah tersebut adalah habis kebakaran. Itulah sejarah menjadi Umbul Mutung. Nah, sampai orangnya itu pindah tidak tahu kemana. Itu sejarah Umbul Mutung. Di pinggir sungai Jembatan Umbul Mutung dulunya adalah lokasi tempat tinggal pribumi di masa Desa Umbul Mutung. Di sini banyak sekali krece-krece. Itu adalah merupakan makanan pada masa itu. Di jembatan ini banyak sekali bekas krece yang menjadi makanan sehari-hari pribumi Meranjat. Pada tanggal 27 Desember 1972, Desa Umbul Mutung diresmikan menjadi Desa Caya Maju. Secara geografis, Desa Caya Maju memiliki dataran rendah, area persawahan di sebelah Sungai Umbul Mutung. Desa Caya Maju berbatasan dengan 4 desa. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tebing Suluh, sebelah barat berbatasan dengan Desa Caya Makmur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Caya Bumi, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumi Agung. Adapun penduduk yang tinggal di Desa Caya Maju beragam suku, seperti suku Komering, suku Jawa, suku Kayu Agung, suku Sunda, dan suku Padang. Penduduk Desa Caya Maju 100% beragama Islam. Sedangkan mata pencarian masyarakat Desa Caya Maju adalah 85% petani. Ada yang petani palawija, ada petani karet, dan sebagainya. Itulah cerita Desa Caya Maju yang dulunya merupakan Desa Umbul Mutung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggiani, NIM 037 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, UIN 1 Tulungagung, dari KKN VDR 12. Saya akan menjelaskan tentang sejarah atau menceritakan tentang sejarah dari Desa Pelosok Kandang yang saya tempat tinggali ini. Silakan disimak. Desa Pelosok Kandang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Terletak di sebelah timur kota Tulungagung, kurang lebih 3 km dengan luas wilayah 255 hektar yang dibagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Serigading, Dusun Kudusan, dan Dusun Manggisan. Sejarah terbentuknya desa tidak lepas dari peran Singo Taruno atau biasa dikenal dengan Mbah Kyai Agung Taruno, juga
juga tertulis dalam sejarah Babat Tulungagung, Desa Plosokandang sudah ada atau berdiri pada masa akhir Kerajaan Majapahit, yakni sekitar tahun 1468 Masehi. Dalam sejarah itu tersebutlah nama Kiai Agung Taruno atau disebut juga dengan Kiai Plosokandang yang terlibat perang besar antara Lembu Petung dan Adipati Kalang. Pertarungan tersebut menjadi asal-usul daerah di Tulungagung. Kemudian setelah pertarungan tersebut selesai, Mbah Agung pergi ke suatu tempat di mana di sana terdapat sebuah pohon besar yang biasa disebut wit ploso. Pohon tersebut tidak hanya besar, konon juga menjadi tempat tinggal para makhluk halus. Untuk menumpas makhluk halus tersebut, Mbah Agung Taruno harus menggunakan keris saktinya, dan akhirnya makhluk-makhluk halus tersebut dapat dimusnahkan. Karena kejadian tersebut, lahirlah nama Plosokandang. Ploso dari nama pohon besar tersebut, kandang artinya tempat tinggal makhluk halus. Agung Taruno meninggal di Plosokandang dan keris saktinya masih tertancap di makam Mbah Agung Taruno. Dalam sejarah itu tersebutlah nama Kiai Agung Taruno atau Kiai Singo Taruno atau disebut juga Kiai Plosokandang karena berasal dari Dukuh atau desa Plosokandang pada masa itu. Beliau merupakan salah satu murid dari Kiai Pacet, pemimpin perguruan Benorowo. Pada waktu itu Kiai Agung Taruno mendirikan padepokan di Plosokandang hingga beliau wafat, dan selanjutnya beliau dimakamkan di desa Plosokandang. Hingga kini makamnya masih dianggap sakral oleh seluruh warga Plosokandang. Itulah sejarah dari desa Plosokandang tempat saya tinggal. Desa Sialang Sakti. Sialang Sakti merupakan nama salah satu desa yang berada pada Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, yaitu sebuah desa yang cukup luas dengan luas wilayah kurang lebih 100 hektar, terbagi dalam 3 dusun, 6 rukun warga, dan 20 rukun tetangga. Desa Sialang Sakti ini memiliki jumlah penduduk sekitar 3.164 jiwa dengan kurang lebih 1.000 kepala rumah tangga. Secara geografis, Desa Sialang Sakti ini termasuk desa pedalaman. Jika masyarakat lain ingin memasuki Desa Sialang Sakti ini, mereka harus melewati jalan yang pemandangannya selalu pohon kelapa sawit di sepanjang jalan. Sebelum memasuki Desa Sialang Sakti ini, masyarakat harus melewati desa lain, yaitu desa yang berbatasan dengan Desa Sialang Sakti. Berdasarkan cerita dari turun-temurun pendahulu kita, Desa Sialang Sakti ini dulunya merupakan hutan belantara yang dipenuhi dengan banyaknya pohon sialang sebelum ditanamkannya pohon kelapa sawit. Lalu, menurut cerita dari banyaknya pohon sialang tersebut, ada salah satu pohon sialang yang disukai lebah yang suka menyenguk, dan banyak sekali lebah yang berhinggapan di pohon tersebut, sehingga pohon sialang tersebut terlihat sakti. Hingga kemudian warga atau masyarakat sekitar menamakan desa ini dengan sebutan Desa Sialang Sakti. Kaliwungu Ngunut Tulung Agung. Kaliwungu merupakan nama salah satu desa di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung,
yaitu sebuah desa yang cukup luas dengan luas wilayah 175 hektar. Terbagi dalam 2 dusun, 8 rukun warga, dan 22 rukun tetangga. Desa Kaliwungu ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.240 jiwa dengan 1.400 kepala keluarga. Secara geografis, Desa Kaliwungu berbatasan langsung dengan Sungai Berantas di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Desa Buntaran di sebelah timur. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Gilang dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Ngunut. Berdasarkan cerita dari turun-temurun pendahulu kita, Desa Kaliwungu ini dulunya merupakan hutan belantara. Kemudian suatu hari datanglah seorang laki-laki bersama dengan anak perempuannya. Dan kemudian laki-laki itu membersihkan kawasan tersebut hingga menjadi bersih, nyaman, sehingga menjadi suatu perkampungan. Atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan babat alas. Laki-laki tersebut bernama Bandung Segoro atau Bandung Laut. Sedangkan anak perempuan tersebut bernama Gadung Melati. Kemudian warga di kampung tersebut sepakat untuk mengangkat Bandung Segoro sebagai pimpinan kepala suku perkampungan tersebut karena beliaulah yang pertama kali membabat desa tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, semakin hari perkampungan tersebut menjadi semakin ramai. Pada suatu hari, Bandung Segoro melihat keanehan di tepi Sungai Berantas yang merupakan batas perkampungan tersebut di bagian utara. Bandung Segoro melihat ada sebuah pohon besar dengan daun yang warnanya berbeda. Pohon tersebut daunnya sangat amat lebat dan daun itu berwarna ungu. Pohon tersebut sangat berbeda dengan pohon yang tumbuh di sekitarnya. Kemudian dengan tidak sengaja Ki Bandung Segoro tersebut berkata Kaliwungu, yang mana kali itu berarti sungai dan wungu itu berarti warna ungu. Dan dari situlah para warga menyebut perkampungan itu dengan sebutan Kaliwungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Mustika, jurusan Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Ali Rahmatullah Tulungagung dari KKN VDR Gelombang 2, kelompok 12. Di sini, saya akan membuat vlog singkat guna memenuhi tugas dari KKN VDR Gelombang 2 UIN 1 Tulungagung. Pada vlog ini, saya akan membahas tentang potensi dari desa tempat saya lahir dan tinggal, yaitu Desa Ketanon. Wilayah Desa Ketanon berada di ketinggian kurang lebih 85 meter di atas permukaan laut, terletak 3 km arah utara kota Kabupaten Tulungagung. Desa Ketanon terdiri dari pekarangan dan lahan pertanian perkebunan. Untuk pekarangan terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan Ketanon, Dusun Gedung Singkal yang merupakan tempat tinggal saya, dan yang terakhir adalah Dusun Gempolan. Kondisi geografis Desa Ketanon merupakan dataran yang sebagian besar merupakan wilayah pertanian, lahan tebu dan ladang untuk pertanian, serta kebun. Letak geografis cukup strategis karena Desa Ketanon merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedungwaru dengan akses jalan provinsi. Secara administratif, Desa Ketanon masuk Kecamatan Kedungwaru yang merupakan salah satu desa yang masuk wilayah kota dan merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bertani dan berburu tani, karyawan swasta, jasa, serta home industry. Di Desa Ketanon terdapat salah satu ikon desa, yaitu hutan kota yang sekaligus menjadi lapangan olahraga sepak bola. Hutan kota ini masih rindang sebagai paru-paru dari Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan cerita rakyat terdahulu, sebelum berdiri Desa Ketanon sudah ada 3 pendukuhan yang sudah lama ada,
yaitu yang pertama pendukuhan gedung singkal, pendukuhan gempolan, dan yang terakhir atau ketiga pendukuhan ketanon. Masing-masing pendukuhan memiliki sejarahnya masing-masing. Untuk pertama ada pendukuhan gedung singkal. Batas sebelah barat desa Ketanon adalah Sungai Ngrowo. Di Sungai Ngrowo tersebut terdapat gedung atau sungai yang dalamnya kurang lebih 7 meter yang bentuknya seperti singkal atau lugu, sejenis alat untuk mengolah tanah. Akhirnya, nenek moyang yang babat pendukuhan tersebut memberi nama daerah itu kondang dengan sebutan daerah Gedung Singkal. Maka, tempat itu dan sekitarnya diberi nama Gedung Singkal. Untuk yang kedua, pendukuhan gempolan. Dukuh ini konon pada tempo dulu banyak terdapat tanaman gempol yang besar-besar dan akhirnya disebut dengan dukuh gempolan. Yang ketiga, ada pendukuhan ketanon. Karena di Dukuh Ketanon konon banyak tanaman sejenis ketan atau jenis padi-padian yang lebih pulen. Akhirnya tempat tersebut selanjutnya diberi nama Ketanon. Alkisah pada masa penjajahan Belanda ada noni Belanda dipanggil Non yang melewati Dukuh Ketanon, diberi makanan yang berasal dari ketan. Setelah menikmati makanan tersebut, noni tersebut merasakan kalau jenis makanan ketan ini sangatlah enak. Sekian vlog mengenai sejarah Desa Ketanon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultanul Umam dari KKN VDR 012 akan menceritakan tentang sejarah Kecamatan Campur Darat. Kata campur darat berasal dari kata campur dan darat, yang bermaksud bahwa dahulu kecamatan ini berupa rawa-rawa dan sangat sering terkena musibah banjir, sehingga wilayahnya didominasi oleh rawa-rawa. Adapun sejarah Kecamatan Campur Darat tidak lepas dari kisah kelam penjajahan Jepang. Saat itu, wilayah Campur Darat masih berupa rawa-rawa. Lalu, penjajah Jepang waktu itu memerintahkan untuk menyediakan tenaga kerja untuk digunakan sebagai kerja paksa untuk membuat parit dan terowongan Miyama. Hal ini karena terjadinya pendangkalan rawa akibat letusan Gunung Kelud saat itu, sehingga menyebabkan aliran air sulit mengalir ketika terjadi hujan. Itu menyebabkan banyak banjir di beberapa tempat. Total sekitar 20.000 orang yang disiapkan untuk dipekerjakan paksa tanpa mendapat imbalan. Pembuatan parit-parit dan terowongan Miyama ini menjadikan aliran air menjadi lancar kembali dengan mengalirkan air yang menggenang ke Samudra Hindia, sehingga wilayah Kecamatan Campur Darat dapat ditinggali sampai sekarang. Saya Muhammad Sultanul Umam dari KKN VDR 012 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KKN akan sedikit perkenalkan Desa Kebonduren. Desa Kebonduren terletak di Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia, dengan luas wilayah 8.500 hektar. Desa Kebonduren ini terbagi ke dalam 3 dusun, yaitu Dusun Kebonduren, Dusun Kebontoro, Dusun Termuk. Awal mula sebelum terbentuknya menjadi desa, wilayah ini masih berupa hutan belantara. Kemudian Mbah Onggo Leksono atau sesepuh terdahulu melakukan perjalanan yang cukup panjang, dan Mbah Onggo Leksono mesanggrah atau beristirahat, lanjutkan perjalanan terus ke barat sampailah di Desa Kebonduren. Sampailah di sebuah kebun atau kebun dalam bahasa Jawa. Dia melihat sumber air dan ingin beristirahat, atau kudu leren dalam bahasa Jawa, untuk minum. Maka tempat ini dinamakan Kebonduren berasal dari bahasa Jawa, yaitu kebun, dan kudu leren yaitu kebun duren. Wilayah tersebut dibabat untuk dijadikan kawasan pemukiman, dan selang kemudian dengan
bertambahnya penduduk maupun pendatang mereka, sektor peternakan merupakan salah satu komoditas yang paling banyak diusahakan dan memiliki impact yang cukup tinggi terhadap perekonomian di wilayah Desa Kebonduren. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang dapat dilihat di Badan Pusat Statistika Kabupaten Blitar.